pada anak-anak di sekolah. Ya, baik. Sebagai pendidik di sekolah, untuk menanamkan rasa empati pada siswa itu bukan hal yang mudah sebenarnya ya, karena kita itu sebagai pendidik adalah contoh bagi siswa, jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus bisa dijadikan teladan bagi siswa. Bagaimana juga kita membuat siswa bisa bercerita kepada kita. Kita juga kalau menegur siswa harus menggunakan kata-kata yang kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan begitu. Kemudian ada kerjasama dalam hal bermain, belajar sambil bermain begitu. Jadi anak-anak tidak boleh merasa takut sama gurunya, seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, pertanyaan kedua yaitu Ya. bagaimana contoh perilaku anak yang menunjukkan empati dan rasa peduli? Perilaku anak yang menunjukkan rasa empati, menurut saya anak bisa dilihat dari bagaimana cara dia membantu temannya ketika ada yang kesulitan ataupun yang sedang sakit. Kemudian bagaimana anak senang berbagi apa saja dengan orang lain, misalnya meminjamkan mainannya ataupun yang lainnya. Kemudian anak-anak juga bisa mencoba mengerti emosi orang lain. Bagaimana kalau misalnya temannya tidak suka ketika diganggu, dia memahami bahwa oh, teman saya tidak suka ketika saya berperilaku seperti ini. Mungkin itu saja. Baik. Apa saja kendala yang guru hadapi dalam menanamkan nilai empati dan rasa peduli pada anak? Kendalanya ya, kalau berbicara tentang kendala, sebenarnya sangat banyak faktor yang menjadi kendala ketika kita ingin menanamkan rasa empati pada anak, terutama pada anak usia dini. Karena diantaranya itu pertama, anak-anak kan masih banyak yang belum memahami baik atau buruknya dari suatu perilaku. Mereka belum bisa terlalu membedakan seperti halnya anak-anak remaja ataupun yang sudah lebih dewasa. Kemudian yang kedua adalah pola asuh anak-anak yang berbeda-beda dari latar belakang keluarganya. Mungkin ada yang anak yang broken home ataupun yang lingkungan keluarganya tidak begitu mendukung dan untuk empatinya mereka, seperti itu. Kemudian ada juga anak-anak yang memang sulit sekali untuk diatur dan memiliki sifat yang suka mengganggu temannya. Jadi sebenarnya sangat banyak kendala, tapi ya itulah tantangannya, bagaimana cara kita supaya bisa sampai itulah kendalanya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana Ibu dapat menanamkan nilai empati dan rasa peduli pada anak di rumah? Menanam empati pada anak bisa dilakukan untuk kayak memenuhi kebutuhan emosi anak, mengajak aktivitas sosial pada anak. Apa saja contoh perilaku empati dan rasa peduli yang ditunjukkan anak di rumah? Seperti bisa membantu pekerjaan di rumah, menjaga perasaan teman-teman di sekitarnya, apabila kayak ada teman yang sakit, punya hati untuk kayak menjenguk dan menghibur teman yang sedang sedih. Sebagai orang tua, apa harapan Anda terkait dengan perkembangan moral anak? Harapan saya sebagai orang tua yaitu dapat mengajarkan nilai-nilai yang bermoral kepada anak, mengajarkan
berperilaku mandiri, bisa mengerjakan sesuatu hal dengan dengan mandiri juga, menghormati orang dewasa seperti itu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama.